Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome guys to our 10th meeting, di mana sekarang kita lanjut ngebahas tentang mengelola komunikasi pribadi. Di mana kita sebelumnya udah ngebahas komunikasi massa, dan adapun perbedaan antara komunikasi pribadi dan komunikasi massa adalah kalau komunikasi massa itu dia bersifat komunikasinya satu arah, sedangkan komunikasi pribadi ini dia interaktif ya antara penjual dengan pembeli itu ada terjadi komunikasi dua arah ya. Di mana komunikasi pribadi itu secara garis besar kita bagi atas 4, yaitu ada pemasaran langsung, pemasaran interaktif, word of mouth, dan penjualan personal. Oke, kita lanjut. Oke, kita masuk ke yang pertama jenis komunikasi pribadi yang pertama yaitu pemasaran langsung. Ini merupakan penggunaan saluran langsung konsumen untuk menjangkau dan mengirimkan barang dan jasa kepada pelanggan tanpa dia menggunakan perantara pemasaran. Jadi langsung gitu antara penjual dengan pembelinya langsung berinteraksi. Nah, ini ada macam-macamnya jenis pemasaran langsung. Kemarin kita udah bahas, ada surat langsung berupa email ataupun surat fisik gitu yang dikirim ke alamat pelanggan. Kemudian ada pemasaran katalog, ada telemarketing, ada situs web dan mobile handheld. Nanti kita akan bahas satu-satu. Oke, pemasaran langsung ini bisa terjadi positif dan negatifnya. Di mana positifnya kita bisa itu fleksibel, dia sifatnya itu fleksibel. Kita bisa memilih-milih pelanggan yang tepat yang akan kita lakukan pemasaran langsungnya ya. Kemudian kita itu punya sistem penawaran dan strategi pemasaran itu nggak dapat dipelajari pesaing karena kita langsung ke pembeli. Nah, kemudian respon dari pelanggan itu dapat diukur. Nah, sementara negatifnya itu nanti adanya kejengkelan dari pembeli karena tidak semua pembeli suka dihubungi secara langsung ya. Kemudian adanya ketidakadilan, penipuan dan pemalsuan serta adanya serangan terhadap privasi. Ini kita takutkan ya kalau pembeli kita merasakan seperti itu ya. Nah, kita masuk ke surat langsung. Surat langsung ini bisa berisi berupa pengumuman, pengingat jatuh tempo, terus pemberitahuan ada promosi-promosi, itu langsung pada konsumen berupa surat ataupun surat elektronik email ya. Nah, pengguna terbesar dari surat langsung ini ialah industri jasa keuangan. Nah, ini ada positif negatifnya surat langsung, di mana positifnya isi dari surat itu bisa disesuaikan nih. Kemudian nggak semuanya harus kita kirimin surat, itu bisa kita seleksi dulu siapa aja sih yang akan menerima surat dari kita. Kemudian ya dia fleksibel dan memungkinkan terjadinya pengujian dini. Nah, negatifnya itu biayanya mahal ya. Satu surat saja mungkin untuk pengirimannya sekarang 6.000 kalau dalam Kota Padang. Nah, dikalikan berapa jumlah nasabah atau jumlah pelanggan gitu kan. Jadi lumayan mahal biayanya. Dan ada kemungkinan surat tersebut tidak dibaca oleh konsumen. Nah, sekarang kita masuk nih ke pengukuran pemasaran langsung dengan RFM. Apa itu RFM? R yaitu resensi, yaitu berapa banyak waktu berlalu semenjak terjadinya pembelian terakhir seorang konsumen, seorang customer gitu ya. Yang kemudian F yaitu frekuensi, itu merupakan seberapa sering sih pembeli ini melakukan pembelian dalam jangka waktu tertentu. Dan yang M yaitu monetary amount, seberapa besar uang yang dihabiskan oleh pelanggan di dalam kedatangannya pada kurun waktu tertentu. Kita kita hitungnya dalam kurun waktu tertentu. Nah, misalnya kayak apa kita lihat contohnya, kayak gini, contoh scoring RFM-nya, skornya kita misalkan 1 sampai 5. Pembagian batasan skor itu bebas, tergantung perusahaan. Nah, ini contohnya yang skor R-nya. Pelanggan yang datang kurang dari 24 jam yang lalu, itu skornya 5. Pelanggan yang datang dalam 3 hari terakhir, kita kasih skornya 4. Pelanggan yang datang bulan lalu skornya 3. Pelanggan yang datang 2 sampai 6 bulan yang lalu skornya 2. Pelanggan yang datang lebih dari 6 bulan yang lalu, skornya kita kasih skor paling rendah yaitu 1. Kemudian skor F.
Pelanggan yang datang lebih dari 15 kali dalam kurun waktu, katakanlah kita setahun ini ya, dalam waktu setahun lebih dari 15 kali kita kasih skornya 5. Pelanggan yang datang 11 sampai 15 kali dalam setahun kita kasih skornya 4. Pelanggan yang datang 7 sampai 10 kali kita beri skor 3. Pelanggan yang datang 4 sampai 6 kali dalam jangka waktu setahun kita kasih skor 2. Pelanggan yang datang 1 sampai 3 kali itu kita kasih dia skor 1. Dan begitu pun dengan monetary amount-nya, di mana pelanggan yang belanja sebesar 15 juta rata-rata ya, rata-rata dia belanja 15 juta itu kita kasih 5. Kemudian pelanggan yang belanja 11 sampai 15 juta, itu kita kasih skor 4, 7 sampai 10 juta skor 3, 4 sampai 6 juta skor 2, 1 sampai 3 juta skornya 1. Nah, kita hitung nih, kita lihat nih contohnya ya. Hitunglah pelanggan mana yang memiliki skor total RFH terbesar. Ini akan jadi tugas untuk hari ini. Dikumpulinnya langsung hari ini ya di dalam masa perkuliahan karena ini gampang. Kita lihat si Natasha, dia terakhir datang nih 3 bulan yang lalu. Datangnya 6 kali dalam setahun, rata-rata belanja 5 juta. Nah, itu nanti dijumlahin aja. Nilai R-nya berapa, F-nya berapa, dan M-nya berapa dijumlahkan. Kemudian Angela terakhir datang minggu lalu. Kedatangannya dalam setahun ini 12 kali dan rata-rata belanjanya dia 1 juta. Dihitung juga R-nya berapa, F-nya berapa, M-nya berapa, kemudian dijumlahkan. Dan Mestika terakhir datang dia 6 bulan yang lalu. Dalam setahun, itu dia datang 2 kali dan belanjanya setiap kedatangan adalah 20 juta. Hitung lagi ya, R-nya berapa, F-nya berapa, M-nya berapa berdasarkan scoring yang tadi ya. Dan sekarang berdasarkan scoring yang ini. Nah, hitunglah siapa sih? Coba diurutkan. Urutkan dari yang terbesar, RFH-nya yang terbesar, RFM-nya yang terbesar sampai yang terkecil. Oke, kita lanjut ke pemasaran katalog. Ini semua udah tahu ya, katalog. Kayaknya sekarang udah jarang yang berupa katalog cetak. Ada sih, cuma tinggal beberapa kayak katalog cat, katalog prabot kayak gitu ya. Lebih seringnya sekarang berupa e-katalog. Itu dikirimkan ke email kita berupa PDF atau katalog online itu dalam bentuk postingan di Instagram, di Facebook dan sebagainya. Oke, kita lanjut ke telemarketing. Ini juga udah pernah kita bahas, di mana tugasnya itu nggak cuma untuk nelpon atau menarik prospek ya, dia juga bertanggung jawab untuk menjual, bertanggung jawab untuk melayani pemesanan dan untuk tanya jawab mengenai produk. Nah, kita masuk ke pemasaran interaktif. Ini pemasaran yang memberikan peluang interaksi dan individualisasi yang jauh lebih besar dengan menggunakan sarana media elektronik dalam menjangkau pelanggan. Contohnya seperti apa? Misalnya kayak gini, survei dan kuis. Itu biasanya suka dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di akun sosial medianya. Kemudian adanya video interaktif. Sudah jelas ya, video interaktif berarti ada kita bisa komunikasi di sana kayak Instagram Live ya. Suatu perusahaan promosi melalui Instagram Live itu bisa ada tanya jawab, baik berupa chat ataupun berupa kita dikasih kesempatan untuk ngomong langsung. Kemudian kustomisasi. Kemudian ada augmented reality atau virtual reality. Ini contohnya kayak apa? Augmented reality ini kayak misalnya ada kamera apa sih yang kita taruh di mata itu yang kayak 3D gitu. Jadi kita kalau nonton TV kita pakai kacamata itu, bukan kamera, kacamata. Kacamata itu kita akan berasa ada yang di TV itu berasa ada di depan kita gitu ya, itu augmented reality. Bedanya dengan virtual reality, kita yang berasa masuk ke dalam suatu background. Kalau augmented reality itu, tokohnya yang di dalam itu yang seolah-olah keluar dari background-nya dan ada di dunia nyata. Itu bedanya ya. Nah, kita lanjut ke situs mikro. Ini sepertinya udah paham semua, kita ada di iklan-iklan di website ya. Ini iklan-iklan di situs kita ada berupa iklan pencari, di mana iklan pencari itu terbagi atas 2, paid per search, dibayar berdasarkan jumlah search, paid per click, dibayar berdasarkan jumlah klik, dan iklan tampilan. Itu biasanya muncul berupa iklan pop-up,
banner atau iklan baris ketika kita membuka situs tertentu. Nah, ini contohnya pay per search. Kita lihat nih, misalkan kita masukkan ini baju lebaran, nanti akan muncul berdasarkan, tingkat kepopulerannya ya. Jadi semakin sering dia diklik, semakin sering dia dicari, dia akan berada di paling atas gitu ya, atau dia berupa akunnya berbayar, ya dia akan berada di paling atas dari kolom search. Nah, kalau pay per click kayak mana nih? Kayak gini nih, suka tampil di Instagram. Swipe up gitu kan, swipe up nanti kita akan dikoneksikan langsung ke website perusahaan. Nah, atau kayak gini nih, kalau kita klik, nah itu mereka akan membayar per jumlah klik yang kita lakukan, yang customer lakukan gitu. Nah, kalau iklan tampilan kayak gini nih. Nah, dia biasanya menghiasi suatu website tertentu. Ya, ini ada iklan mie sedap berupa banner ya di atas dari berita online. Nah, ini namanya iklan tampilan. Kelihatan bedanya ya dari contohnya ya. Nah, kemudian ada pemberian sponsor. Ini sebagai catatannya, tempat terbaik untuk memberikan sponsor adalah di situs yang diarahkan dengan baik dan menawarkan informasi atau jasa yang relevan. Bukan berarti harus sama persis ya, sama persis. Misalkan kayak kemarin dibahas, Gojek ada yang mensponsori suatu klub bola, padahal Gojek sama bola kan nggak ada hubungannya. Kemarin kan karena saya bilang kalau untuk, sponsor bola itu ada yang berhubungan dengan olahraga, sepak bola itu sendiri, misalkan minuman energi atau merek pakaian olahraga, misalkan Adidas, Nike, kayak gitu. Nah, itu nggak selalu mesti dia sama, nggak selalu mesti relevan. Yang tidak boleh itu adalah dia kontra, sangat kontra. Misalkan, sponsor olahraga yaitu rokok, gitu ya, itu kontra. Nah, kalau misalkan dia tidak sama atau tidak relevan, kayak misalkan Gojek mensponsori klub olahraga itu boleh, karena dia tidak kontra. Oke, nah kita lanjut, aliansi dan afiliasi. Apa sih bedanya aliansi dan afiliasi? Aliansi itu dia lebih kepada kerjasama dua perusahaan. Dia masing-masing kontribusinya itu sama ya. Sedangkan afiliasi sama juga kerjasama dua perusahaan, akan tetapi pihak yang satu itu dia berperan sebagai pemasar. Dia hanya memasarkan saja. Yang pihak kedua berperan sebagai pemilik barang atau jasa. Ya, jadi istilahnya pemilik barang atau jasa ini menggunakan ya jasa marketingnya eee dari perusahaan lain dan itu dinamakan hubungan mereka itu afiliasi. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian komunitas online. Itu merupakan kumpulan orang-orang yang berkomunikasi melalui postingan, pesan instan, dan berdiskusi tentang suatu peminatan khusus. Contohnya ada komunitas fotografi, komunitas menulis blog, atau komunitas fashion-fashion muslim, kayak gitu. Nah, ini pemasaran mobile merupakan strategi marketing digital multisaluran yang digunakan untuk menjangkau audiens atau target dengan menggunakan berbagai macam perangkat mobile phone, misalkan situs web, email, SMS, platform media sosial, dan bahkan aplikasi. Karena kita lihat, misalkan ada aplikasi itu kan aplikasi kayak misalnya mobile banking. Di situ biasanya atau websitenya deh, website suatu bank itu, biasanya di bawah itu ada tombol chat-nya, "Chat chat kami di sini," gitu. Jadi, itu merupakan salah satu bentuk pemasaran mobile. Nah, word of mouth. Kita masuk ke word of mouth itu adalah bentuk komunikasi pribadi yang ketiga ya. Word of mouth merupakan aspek kunci dari jaringan sosial. Pelanggan di sini berperan aktif dalam pemasaran. Misalkan kita melakukan review suatu makanan di laman sosial media pribadi kita. Nah, itu kita sudah melakukan yang namanya word of mouth dan ini sangat powerful sekali impact-nya ya. Sebenarnya word of mouth ini sendiri kita bagi secara dua garis besarnya. Yang pertama yaitu pemasaran buzz. Buzz itu yaitu gosip. Di mana pemasaran buzz ini dia berarti menggunakan artis terkenal atau tokoh masyarakat atau influencer untuk mempromosikan produk melalui sistem endorsement, gitu. Nah, yang kedua yaitu pemasaran viral. Viral itu merupakan tren yang banyak dibicarakan.
Itu di mana kita buat topik tertentu yang menarik dan memancing rasa ingin tahu audiens. Kemudian audiens dia akan menyebarkan informasi tersebut secara meluas, misalkan dengan meretweet atau share ke feed IG dan sebagainya. Kayak tahun lalu kita pernah viral adanya kopi dalgona ya. Ya mungkin ini adalah suatu strategi pemasaran viral yang dilakukan oleh suatu merek kopi tertentu, gitu. Jadi dia mempopulerkan ini si kopi dalgona dengan harapan akan terjadinya lonjakan penjualan dari merek kopi tersebut. Oke, nah ini ada tipe-tipe orang yang berpengaruh kuat dalam dalam words of mouth, tipe Maven, dia ini tahu dan mengerti mengenai hal besar dan hal kecil. Kemudian tipe tipe konektor atau penghubung, dia ini orang yang tahu caranya berkomunikasi, orang yang tahu caranya berkomunikasi dengan banyak pihak lain gitu. Kemudian wiraniaga, ini merupakan garda terdepan perusahaan dalam mempromosikan suatu produk, gitu. Nah, ini ada juga melalui blog ya, setelah words of mouth. Words of mouth contohnya blog, yaitu jurnal atau buku harian online yang diperbarui secara teratur. Nah, di sini pembaca atau pelanggan kita itu bisa berkomentar mengenai isi blog. Dia bisa berpendapat, memberikan pendapat atau pertanyaan di kolom komen yang tersedia dalam laman blog tersebut. Saya juga kurang tahu blog ini masih efektif apa tidak di zaman sekarang ya, karena saya sendiri sudah beberapa tahun sudah sejak terakhir saya ngeblog udah beberapa tahun, tuh. Nah, ini cara kita mengukur efektivitas dari words of mouth. Kita hitung skala kampanyenya, kecepatan kampanyenya, pangsa suara di ruang tersebut, pangsa suara di kecepatan tersebut, relevansi pesannya, kemampuan bertahan pesan, dan seberapa jauh sih pesan itu bergerak dari sumbernya. Nah, cara kita membangun warm word of mouth yang positif. Yang pertama kita identifikasi nih orang atau perusahaan yang berpengaruh. Kita harus pakai orang atau perusahaan yang berpengaruh ya. Kemudian yang kedua kita memasok sampel produk ke orang penting. Kayak tadi misalkan ke influencer kita kasih sampel produknya. Kemudian kita mendekati pemimpin organisasi, komunitas, dan lain sebagainya. Lalu kita mengembangkan saluran berita dari mulut ke mulut untuk membangun bisnis. Lalu kita memberikan informasi yang meyakinkan sehingga pelanggan ingin ikut menyebarkan. Nah, ini yang harus dan tidak harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan dalam word of mouth. Yang harus kita lakukan yaitu membayar dengan umpan balik. Dengan adanya umpan balik yang dilakukan oleh suatu pihak tertentu, kita harus memberikan bayaran. Nah, itu yang harus dilakukan lagi yaitu memaksakan untuk terbuka, di mana orang yang kita bayar tersebut, orang yang kita misalkan beri endorse tersebut, dia harus terbuka, harus jujur dalam memberikan opini dan reviewnya, gitu ya, harus terbuka dan jujur. Yang tidak boleh itu kita pakai di sini adalah memakai skenario, berarti review dari word of mouth itu tidak apa adanya, memakai rencana, jangan menjual dan jangan pula mengabaikan. Jadi dia harus apa adanya ya kalau word of mouth ini. Nah, kemudian kita masuk ke komunikasi pribadi yang terakhir yaitu tenaga penjualan. Oke, ini bisa teman-teman lihat ya, merancang dan mmm, mengelola tenaga penjualan. Ini bisa dibaca, ada di buku Kotler juga. Nah, ini tugas tenaga penjualan. Itu mulai dari mencari calon pelanggan, menentukan sasaran, kemudian mengkomunikasikan, menjual dan melayani, mengumpulkan informasi serta mengalokasikan. Nah, tenaga penjualan ini ada dua nih. Tenaga penjualan langsung itu karyawan yang digaji penuh waktu dan tenaga penjualan yang bersifat kontraktual. Dia bekerja dalam kurun waktu tertentu. Misalnya apa itu dia perwakilan produsen, agen penjualan, kemudian broker dan lain sebagainya. Nah, ini bisa dibaca 4 faktor keberhasilan tenaga penjualan. Dan ini 4 kompensasi tenaga penjualan. Ini harus teman-teman catat. Apabila nanti teman-teman jadi pengusaha atau menjadi manajer di suatu perusahaan, itu harus diperhatikan. Tidak cuma gaji, itu ada nanti hitungannya jumlah variabel berupa bonus dan insentif dan lain-lain. Kemudian adanya tunjangan pengeluaran nih. Misalnya bensin dan pulsa yang keluar selama tenaga penjualan kita itu melakukan promosi, itu harus kita ganti.
Kemudian adanya asuransi kesehatan terhadap tenaga penjualan tersebut. Nah, berikut alur untuk merekrut dan melatih wira niaga. Di mana yang pertama yang terjadi yaitu manajemen, itu mereka harus merumuskan formasi dan kriteria wira niaga yang sesuai dengan perusahaan. Nah, dan nanti dari SDM akan membuat dan menjalankan proses rekrutmen, wawancara, praktek kerja, dan ujian tulis. Nah, kemudian setelah direkrut, kita akan melatih dan mensupervisi wira niaga ini. Dia akan dibekali pembekalan sebelum mulai bekerja, diberi petunjuk dan arahan, serta pengenalan mengenai nilai-nilai perusahaan. Nah, di sini kita juga setelah kita merekrut, melatih, dan mensupervisi, kita harus memotivasi wira niaga. Motivasi dengan cara apa? Bukan hanya dengan uang saja. Uang iya, bayaran memadai, oke. Tapi harus ada untuk ke depannya harus ada kita pikirkan lebih lanjut. Kayak misalnya adanya promosi atau jenjang karir. Kemudian kita juga harus memperhatikan perkembangan pribadinya. Ada nggak sih perkembangan dari skill dia selama bekerja di tempat kita gitu. Kemudian kita juga harus menunjukkan respect, rasa hormat dan rasa suka. Kemudian kita berikan rasa aman mereka dalam bekerja, serta kita berikan pengakuan, gitu. Jadi kita harus mengakui, kita harus memuji mereka bila bila melakukan suatu prestasi, bila membuat suatu prestasi harus kita puji, dan apabila melakukan kesalahan itu harus eee, kita tegur ya, tegur dengan baik-baik. Nah, kita terakhir yaitu mengevaluasi wira niaga. Setelah tadi kita beri, motivasi, kita harus mengevaluasi. Nah, itu ada 2 cara, yaitu melalui informasi, kita lihat dari catatan penjualannya, kemudian observasi kepribadiannya, lalu kita tanyakan nih pendapat teman-temannya tentang bagaimana sih si wiraniaga ini menjalankan tugasnya sehari-hari. Kemudian yang kedua ada evaluasi resmi. Ini resmi ya, dicatat dengan angka, itu melihat catatan kinerja dari waktu ke waktu, apakah ada peningkatan atau malah terjadi penurunan, gitu. Nah, termasuk di akhir dari penjualan personal atau penjualan pribadi ini, kita harus memperhatikan yang namanya SPIN. Situation, itu apa itu SPIN? SPIN S-nya itu situation. Ya kita harus lihat situasinya saat ini sedang bagaimana gitu. Kemudian problem, kita rumuskan masalahnya. Masalahnya. Kemudian implication, kita lihat nih implikasinya. Kemudian need payoff, kita catat apa-apa saja yang memerlukan umpan balik. Oke. Nah, langkah utama dari penjualan efektif kita lihat, kita pertama mencari calon pelanggan atau prospek ya dan mengkualifikasikannya. Kemudian kita lakukan pra-pendekatan, kemudian kita lakukan presentasi dan demonstrasi, kemudian kita mengatasi keberatan-keberatan mereka atau pertanyaan-pertanyaan mereka harus kita jawab, kemudian kita sampai pada penutupan dan kita lakukan tindak lanjut dan pemeliharaan gitu. Misalkan kita ngadain seminar nih, seminar promosi. Nah, ketika setelah seminar itu bisa kita kasih gini umpan balik seperti, ada penilaian bagaimana seminar itu, hari itu, seperti itu. Bagaimana penilaian, peserta seminar, kemudian kita telepon, mungkin 2 hari atau 3 hari setelah seminar kita telepon, diingetin lagi gitu ya, calon prospeknya. Nah, kemudian terakhir dari sini yaitu pemasaran hubungan. Ini merupakan suatu titik di mana perusahaan tidak lagi berorientasi jualan, akan tetapi mencari hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Misalkan dengan mengunjungi pelanggan di hari lebaran, memberi kue ulang tahun dan sebagainya. Jadi ini udah pada titik nyaman ya. Sama kayak pasangan nih, kita udah merasa nyaman, yang kita pengen melangkah lebih jauh dan menginginkan hubungan yang bertahan dalam jangka waktu panjang. Ini udah dalam ini hubungannya antara perusahaan dengan pelanggannya. Oke, sekian dari saya karena kemarin kita Zoom-nya nggak begitu jelas ya, jadi saya ulangi lagi penjelasannya di sini. Nanti setelah teman-teman semua melihat videonya, kita akan kuis nanti di jam 10. Dan jangan lupa tadi ada tugas yang kecil-kecilan ya dari si Natasha, Angela sama Mestika tadi. Itu diurutkan dia mulai dari RFM-nya yang terbesar sampai yang terkecil.
Oke, nanti kalau misalkan ada pertanyaan atau yang tidak, yang masih bingung itu bisa ditanyakan di grup, silakan. Oke, saya akhiri sesi kita hari ini dengan wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.